Oke guys, jadi hari ini aku lagi makan Subway ya, sambil aku kasih sharing-sharing buat teman-teman. Aku makan di daerah Mer, teman-teman ya. Oke, aku akan ngajarin teman-teman 7 tips buat teman-teman bisa dapetin rumah diskon 70% ya. Kadang 50%, 70%. Nah, jadi kalau misalnya harga asetnya tuh 1,5, lu bisa dapetin cuman 500 juta doang. Jadi pengalaman gue tahun ini kemarin dapat ruko daerah Surabaya, harga pasarnya 1,5, belinya 500 juta doang, tapi harus cash. Nah, kok bisa dapet rumah tuh murah banget ya? Yang pertama lu harus cash. Terus cara ngitungnya gimana bang? Nah, kebanyakan ada beberapa orang ngitungnya dari NJOP, tapi juga ada beberapa NJOP yang terlalu tinggi dan terlalu rendah. Jadi ngitungnya juga bukan dari NJOP juga, tapi cara ngitungnya itu dari nilai pasar ya, nilai pasar sama daya serap pasar. Nah, itu ada ilmunya lagi. Nah, biasanya aku pakai appraisal independent untuk menghitung sebuah nilai ya. Jadi buat teman-teman, ini by the way, ini dulu gue kalau di Singapura, gue kerja udah 2 tahun itu di Singapura, memang biasa makan kayak gini. Cuman dulu nih harganya mahal banget. Ini sekarang nggak terlalu mahal ya. Dulu gue beli di sana itu cuman dolar masih 6.000 waktu itu. Tapi harganya udah 11 dolaran. 11 dolar, 8 dolar. Ya harganya sekitar, kalau dulu tuh bisa 150 ya. Nggak tahu kalau di Indonesia kok jadi murah. Ini kayak gini aja gue makan yang kecil itu cuman tadi berapa ya? 40.000. Jadi masih worth it lah ya. Nah, by the way, jadi buat teman-teman, pengalaman aku kerja di Singapura itu biasanya menghitung nilai properti di Singapura. Nah, di Singapura ketika lagi krisis kayak kemarin, ketika mulai pandeminya hilang, itu harga properti di sana gila-gilaan. Jadi temen gue tadi gue call kemarin, dari temen gue yang kerja di Singapura gue call, itu dia bilang harga properti sana tuh jadi gila-gilaan. Nah, di Indonesia kan masih stagnan, tapi di Singapura udah mulai naik tinggi banget. Udah harganya tuh lewat seminggu tuh udah tinggi. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa tinggi? Ya, nilai pasarnya tuh tinggi. Di Singapura nambah terus karena memang mereka mempertahankan harga pasar. Nah, di Indonesia sendiri itu tidak bisa mempertahankan harga pasar karena banyak orang yang lebih butuh duit daripada yang punya duit. Kalau di Singapura kan kebalikan. Orang lebih banyak punya duit daripada yang butuh duit. Nah, makanya kalau misalnya kita sebenarnya di Indonesia sendiri lebih gampang cari rumah murah ya, lebih gampang cari rumah murah karena banyak orang yang butuh duit. Gaya hidup di Indonesia tuh tinggi banget. Ada orang yang orangnya pas-pasan tapi maksain punya mobil kayak gitu. Kalau di Singapura enggak, jarang banget orang punya mobil. Jadi perbedaannya gitu. Nah, hari ini aku akan kasih tips buat teman-teman gimana caranya supaya teman-teman bisa dapat rumah murah. Nah, diskon 70%. Nah, aku akan sharing nih. Nah, yang pertama pastikan lu harus mencarinya sama orang yang BU. Nah, butuh duit. Nah, orang-orang yang butuh duit itu bukan ada di OLX sih guys. Ya, nggak ada. Yang orang yang butuh duit tuh di OLX itu nggak ada. Ya, jadi lu harus punya rekanan, partner yang memang skillnya mencari data gitu. Kayak hari ini aku habis telepon orang Jakarta, itu NJOP-nya 2,3 M, belinya cuma 1 M doang, 1 M, tapi nego-nego 1,2 lah terus. Jadi benar-benar belinya di bawah NJOP. Harga pasarnya udah 3 M. Nah, gimana kok gue bisa dapetin? Karena gue punya relasi khusus orang-orang ya perbankan, dimana mereka punya nasabah-nasabah yang mereka butuh duit. Nah, itu aku ajarin di workshopnya aku ya. Itu ada di workshop, aku jelasin gimana caranya di workshop. Nah, setelah teman-teman udah punya relasi dari perbankan ya kan, terus dapat datanya ya kan yang murah, ya selanjutnya nego. Nah, dari negosiasi ini yang paling susah guys, karena memang benar-benar lu harus memahami prinsip orangnya juga, orangnya keras atau enggak, dominan atau enggak, ya kan, atau seperti itulah. Nah, selanjutnya
setelah lu udah bisa nego nih, inti cerita lu udah bisa nego. Yang kedua adalah lu harus ngelihat lokasi rumahnya ini, dicek dulu nih yang kedua. Ya, dicek dulu ini jauh dari sutet enggak. Jangan deket sama sutet. Jangan banjir. Row jalannya juga harus 8 meter gitu. Row jalan tuh harus 8 meter, teman-teman. Terus juga kalau bisa itu luasnya di atas 100 meter ya. Jadi kalau rumah lu kecil ya, itu lebih susah dijual ya. Jadi aku saranin luas tanahnya harus di atas 100 meter. Itu standarnya. Ya, luas tanah harus 100 meter. Nah, bangunannya nggak ada bangunan nggak apa-apa, yang penting luas tanah di atas 100 meter itu masih cepat dijual. Itu yang kedua. Yang ketiga guys, nah sekarang yang ketiga buat teman-teman, gimana caranya biar teman-teman tuh bisa dapat rumah murah ya. Yang ketiga caranya, tipsnya, tapi sebelumnya gue makan dulu nih. Ini enak banget nih. Barbecue chicken. Oke. Yang ketiga, pastikan rumah lu deket tempat-tempat seperti tempat-tempatnya tuh seperti Indomaret, KFC, McDonald gitu ya. Hindari dekat rumah ibadah ya, hindari demi rumah ibadah. Kalau misalnya lu mau jual beli ya, tapi kalau misalnya ditempatin nggak apa-apa lah. Karena kalau misalnya rumah ibadah itu mengurangi nilai properti tersebut. Kalau mau masuk bank tuh agak susah, teman-teman. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ya lu harus bisa menilai harga pasar. Menilai harga daya serap pasarnya gimana. Apakah contoh misalnya harga pasarnya 1M, 1,5 M, lu beli 500 juta. Nah, kira-kira lu mau jual berapa 1M nih? Nah, kira-kira ada yang beli nggak 1M? Daya serapnya mampu nggak 1M? Kalau misalnya daya serapnya cuma 600, ya berarti lu beli 500 juta tuh kemahalan gitu. Ya, jadi lu harus bisa menilai daya serap pasarnya. Nah, cara menilai daya serap pasarnya itu gimana? Nah, menilai daya serap pasarnya itu lu harus cek harga-harga pasar, data pembanding daerah sana. Jadi ada 3-5 data pembanding, lu tawar kira-kira orang-orang tuh mampu beli di harga berapa, terendah itu berapa, seperti itu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima teman-teman. Nah, kelima, keenam, ketujuh itu semuanya ada di workshopnya Milliarder Boy tanggal 13 sampai 17. Itu akan aku kupas tuntas. Jadi ada 3 hari, 2 hari, 3 hari itu teori. 1 harinya kita gathering bareng sambil ngopi-ngopi. Jadi di situ tuh tempatnya kita diskusi banget. Dan nanti kedepannya kita juga akan ngajarin secara praktek guys. Kalau lu lokasinya di Surabaya, gimana caranya carinya, terus negonya, terus jualin lagi. Nah, selanjutnya ketika lu beli properti murah, yang harus lu perhatikan adalah di mana ya, di legalnya. Nah, di legalnya. Jangan sampai lu beli murah, properti murah, tapi legalnya itu ternyata bermasalah. Contohnya waris. Nah, kalau waris ini kan teman-teman harus tanda tangannya sama anak-anak yang diwariskan. Yang sudah meninggal itu agak susah. Terus yang kedua, kalau misalnya cerai. Kalau cerai itu jualnya agak susah. Jadi hindari yang kayak gitu. Kalau waris masih bisa tanda tangan. Pastikan kalau waris rumahnya anaknya tuh gede-gede udahan. Ya kalau masih kecil-kecil susah nanti, ya. Ya, kalau misalnya cerai itu diurus dulu surat cerainya gimana. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang teman-teman harus tahu. Nah, yang terakhir, sebelum beli, pastikan semuanya checking dulu sertifikat di notaris, ya. Sertifikatnya tuh dicek di notaris ya. Setelah dicek, clear, ya, teman-teman tanda tangan, semuanya selesai, baru bayar. Jadi bayar itu adalah pilihan yang terakhir. Jadi bukan bayar dulu ya. Bayar itu belakang, ketika semuanya sudah clear. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, gitu aja dari aku. Semoga teman-teman bermanfaat. Ya, lebih baik kamu ikut workshopnya aku, gimana caranya cari rumah diskon 70%. Terus juga kamu gimana kalau misalnya bang nggak punya modal, gitu gampang. Di situ aku ajarin. Dulu juga aku nggak punya modal buat investasi properti, tapi buktinya aku bisa beli properti, untungnya ratusan juta gitu. Serius ya. Serius, gue tuh investasi pertama kali nggak pakai modal, dan akhirnya modalnya ada, gue invest. Jadi mulainya tuh nggak ada modal ya teman-teman. Oke, langsung aja ke bio aja, di situ ada nomor WA aku. Thank you ya guys. Aku mau lanjut makan dulu.